فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita tafsir surat Al-Mujadilah. Sebelumnya barakallahu fikum ya ikhwan, siapa yang masih ingat apa artinya Al-Mujadilah? Siapa? Perempuan yang menggunjing, menguji, diuji, ujian nasional. Perempuan yang menggugat, wanita yang menggugat suaminya. Kenapa menggugat suaminya? Masalah apa? Menggugat atau siapa perempuan ini? Masih ada yang ingat? Khawla bintu Tha'labah. Naam. Menggugat suaminya karena apa? Karena zihar, bukan sihar, zihar. Jadi perbiasakan zihar. Karena zihar. Naam. Yaitu suaminya mengatakan kepada istrinya apa? Bahwa kamu sudah seperti punggung ibu saya sendiri. Di mana kalimat ini di zaman jahiliyah termasuk kalimat apa? Kalimat ini di zaman jahiliyah tergolong kalimat talak. Talak untuk selama-lamanya. Tidak ada rujuk. Itu syariatnya di zaman jahiliyah. Kalau suami sudah mengatakan kepada istrinya, anti indi ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibu saya, maka ini adalah kalimat talak untuk selama-lamanya. Nah, kemudian suaminya Khawla bintu Tha'labah, Aus ibn Samit, suaminya Aus bin Samit, mereka sudah muslim, dua-duanya sudah masuk Islam. Kemudian suatu saat cekcok dalam rumah tangga, suaminya mengatakan anti indi ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibu saya. Kemudian setelah itu keluar rumah, kembali lagi ke rumah suaminya minta jatah. Istrinya menolak. Kamu sudah mentalak saya dengan kalimat seperti itu, lalu kamu minta servis, saya enggak terima. Saya enggak akan terima. Suaminya pun maksa. Akhirnya sempat adu kekuatan. Suaminya didorong, kemudian dia lari ke rumah tetangga, minjam baju, pinjam gamis. Kemudian datang mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Naam, turunlah ayat ini yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah bukan kalimat talak, namun ini adalah kalimat dusta dan bohong. Dusta dan bohong. Bagaimana tidak bohong dan tidak dusta? Istrinya sendiri dikatakan ibunya. Naam. Ya seperti kita ini manggil istrinya apa? Umi. Manggil suaminya Abi. Ya itu adat kita. Enggak benar.
Adat kita enggak benar, harus diganti. Panggil aja suami kamu sayang. Kalau lagi berantem, sayang, gitu loh. Kalau lagi baikan lembut nggak apa-apa. Daripada manggil Umi, Abi, jangan. Itu apa namanya, dalam tafsir As-Sa'di pun dijelaskan jangan. Karena itu masuk dalam kategori ayat ini. Punggungnya aja yang diserupakan. Anti indi ka dhahri ummi. Kamu sama dengan punggungnya ibu saya. Artinya berarti apa? Kalau saya tidak boleh menggauli ibu saya, maka berarti kamu sekarang sudah saya haramkan seperti haramnya ibu saya. Maka sebaiknya lafaz-lafaz yang seperti itu dijauhi. Dijauhi walaupun memang sudah menjamur, itu susah banget. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam ayat, pada ayat yang ke ayat yang ke berapa ya? Baik. Ayat ke-17, nah ke-17. Ayat yang ke-17 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Sungguh tidak akan mungkin harta dan anak-anak mereka bisa menyelamatkan kalian dari azab, bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah. Dan mereka itulah penghuni neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini dua teguran keras bagi orang-orang kafir dan peringatan bagi kita kaum mukminin. Yang pertama, janganlah kamu sibukkan dirimu dengan harta, dengan dunia kamu. Yang kedua, janganlah kamu sibukkan diri kamu hanya demi untuk anakmu. Belum tentu dan bahkan boleh dikatakan tidak bakal anakmu nanti ke depan seperti itu ke kamu. Banyak orang tua yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hartanya, menghabiskan tenaganya demi untuk anak, demi untuk anak, demi untuk anak. Enggak taklim demi untuk anak. Bahkan enggak sholat berjamaah demi untuk anak dan istri. Kamu harus sadar sebagai orang tua, belum tentu. Dan bahkan bisa dipastikan, kalaupun tidak berani kita mendahului takdir, mungkin ya 90% lah anak kamu nanti akan perhatian di masa tuanya kamu sebagaimana perhatiannya kamu kepada mereka. Kamu akan ditinggalkan. Kamu akan ditinggalkan. Orang tua kadang-kadang anaknya masih kecil-kecil, SD, SMP, punya anak 5, 6, 7, dia berpikir, ini rumah harus saya besarin, ini enggak muat. Kekecilan rumah saya segini. Saya harus bangun rumah besar, anak-anak enggak muat. Tapi begitu anak-anaknya besar, anak laki-laki begitu besar ngambil anak orang. Anak perempuan diambil orang. Yang ini ikut suaminya ke Jakarta, yang ini merantau di Surabaya, yang ini rumah yang tadinya enggak muat tinggal berdua lagi di dalam rumah. Enggak ada lagi udah. Anak-anak ditelepon, kamu enggak pulang nak nengok bapak dan ibu. Ya gimana? Mau pulang nengok bapak dan ibu sementara dia juga sudah jadi bapak ibu. Udah punya anak lagi, udah punya anak juga. Mau apa sekarang? Maka bodoh menghabiskan waktumu hanya untuk anak. Enggak sempat sholat berjamaah, enggak sempat taklim demi untuk anak. Sadar kamu, apa nanti anak-anakmu seperti itu ke kamu? Belum tentu dan bahkan mungkin tidak. Nah, kamu berusaha bekerja 24 jam, forsir tenaga kamu demi untuk anak-anakmu kuliah, demi untuk anak-anakmu sekolah. Begitu kamu kaya raya, kamu meninggal,
meninggalkan harta waris untuk anak-anak kamu, sementara anak-anak kamu tidak pernah kamu didik dengan agama. Kamu di alam kuburan di akhirat mempertanggungjawabkan harta peninggalanmu, sementara anak-anakmu bersenang-senang dengan hartamu. Naudzubillah. Yang satu harta warisan kamu yang dipakai untuk anakmu, yang satu dipakai untuk bangun bar, yang satu untuk bikin karaokean, yang satu untuk bikin naudzubillah. Anak-anakmu menikmati harta, anak-anakmu menikmati kekayaanmu, sementara kamu di akhirat mempertanggungjawabkan apa yang mereka nikmati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan mungkin bergeser telapak kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sebelum ia dimintai tentang 4 perkara, di antaranya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari hadis Nadlah bin Ubaid. Di antara yang akan ditanyakan oleh Allah adalah hartamu, dari mana kamu dapatkan, kemana kamu keluarkan. Anak-anakmu ahli warismu menikmati hartamu, sementara kamu menghadapi pertanyaan di hadapan Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka ingatlah ayat-ayat seperti ini. Lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguh harta dan anak-anak kalian tidak bakal mampu melindungi kamu dari azab Allah. Tidak bakal. Kita bisa menebus diri kita dari azab neraka dengan harta kita di dunia ini. Gimana? Sedekah. Bangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menebus diri kita dari azab neraka dengan anak-anak kita di mana? Di dunia. Dengan apa? Dengan dididik mereka ini menjadi anak-anak yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa thalathah." Jika manusia meninggal maka putuslah pahala amalnya kecuali 3. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Kata Imam An-Nawawi, ini wakaf yang kamu wakafkan fi sabilillah. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladun salihun yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka berfikirlah kita sebagai orang tua, jangan kita dikuras tenaga kita untuk dunia semuanya, demi untuk anak, demi untuk anak, demi untuk anak. Ingat, di masa tua kita, anak kita meninggalkan kita satu persatu. Pada akhirnya yang setia mendampingi kita di hari-akhir hayat kita siapa? Suami istri. Pada akhirnya yang setia hidup sejalan dengan kita di masa tua kita siapa? Suami istri. Ada nenek kakek sudah bongkok-bongkok pakai tongkat jalan masih setia gandengan tangan. Masya Allah, gandengan tangan. Mau enggak anakmu gandengan tangan dengan kamu yang sudah bongkok-bongkok, yang sudah nginang itu neneknya? Anaknya sudah jadi jenderal, pangkatnya bintang sini bintang sini bintang, jalan dengan ibunya yang sudah bongkok salutut. Malu dong, gengsi dong. Saya gagah kok jalan sama nenek peot gini, kata dia. Malu. Kalaupun jalan dalam rumah aja, jangan di kamera, jangan malu, gengsi saya hilang. Tapi suami istri, mau sudah bongkok, mau sudah peot, toh kita pernah muda berdua kok, jalani ini. Maka barakallahu fikum, saya ingatkan, jangan diperbudak oleh dunia demi untuk anak, demi untuk anak, demi untuk anak. Jangan. Terus demi untuk kamu kapan? Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, menjelang ajalnya beliau mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat, ya abnai, wahai anak-anakku, in kuntum salihin fa innallaha yatawalla salihin. Jika kalian adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, yang saleh, maka Allah akan memelihara kalian, akan menjamin kehidupan kalian.
Wa in kuntum ghaira dzalik, kalau kalian bukan anak-anak yang saleh, fala u'inukum bihadzal mal ala ma'siyatillah. Saya tidak akan mau meninggalkan warisan untuk kalian kemudian kalian berbuat maksiat. Saya yang nanggung dosanya. Jangan bangga dulu kalau anak kita sukses di bidang dunia tapi tidak pernah sholat. Jangan bangga anak kita sukses menjadi dokter spesialis tapi nggak pernah sholat. Jangan. Kenapa? Dia nikmat kita yang tanggung jawab di akhirat. Kenapa? Allah Azza wa Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu pemimpin dan kamu akan pertanggungjawabkan itu tentang kepemimpinan. Bangga anak kita jadi alhamdulillah, jadi sekarang jadi mayor, jadi irjen, jadi jenderal, jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota, enggak pernah salat. Ingat, takutlah kepada Allah wahai orang tua. Suatu kamu meninggal, dia yang nikmat menikmati dunia sementara kamu sengsara dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anakmu sampai jadi wali kota enggak pernah salat? Karena kamu dari kecil enggak pernah ngajarin dia salat. Apa yang mau dibanggakan? Kenapa anakmu jadi bupati korupsi? Karena kamu tidak pernah mengajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak kecil. Bahkan ketika dia kuliah, ketika dia sekolah ngaji, awas ya nak, saya enggak mau kamu ngaji, mau jadi Wahabi katanya. Enggak jadi ngaji anaknya akhirnya. Begitu jadi bupati korupsi, begitu korupsi mondok di pondok pesantren KPK. Bagi dia enggak masalah. Penjara cuma 3 tahun kok korupsinya 3 triliun, 7 turunan juga nggak habis. Tapi bagi orang tuanya masalah. Di hadapan Allah kamu akan disidang, diminta pertanggungjawaban. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ayat-ayat yang seperti ini kan sangat menyentuh hati. Apa yang kita bawa setelah kita meninggal? Enggak ada orang kaya kemudian dikuburkan dengan mobil Avanza, mobil Pajero, enggak ada. Semua kita ditelanjangin kita dengan harta yang kita tinggalkan adalah harta ahli waris kita. Harta yang kita tinggalkan adalah harta untuk ahli waris kita. Subhanallah. Maka sekali lagi barakallahu fikum, sadarlah kita sebagai orang tua. Jangan selalu sibuk dengan dunia kita dengan alasan demi anak, demi anak, demi anak. Jangan. Sampai sholat kita aja nggak khusyuk. Semua mikirin dunia, mikirin kerjaan demi anak, demi anak. Sampai nggak sempat sholat malam, nggak sempat hadir taklim demi anak, demi anak, demi anak. Ingat sekali lagi, anakmu belum tentu seperti itu kelak di esok hari. Bukan lagi belum tentu, bahkan boleh dikata enggak. Namanya anak. Datang sekali setahun nengok aja sudah alhamdulillah. Maka sekali lagi jangan tergiur. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kemudian ayat yang berikutnya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Ketika Allah membangkitkan mereka semuanya, orang-orang munafikin ini, lalu mereka bersumpah di hadapan Allah sebagaimana bersumpah di hadapan wahai Rasulullah. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka menyangka bahwa mereka benar. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka adalah dusta. Itulah keadaan orang-orang munafik yang menjadikan tolak ukur akhirat adalah dunia. Orang munafik atau orang kafir. Kalau anda dikasih harta oleh Allah di dunia, itu tandanya Allah cinta kepada anda. Makanya anda itu adalah kekasih Tuhan. Enak banget. Gembala-gembala kekasih Tuhan. Kalau anda sudah di dunianya miskin, itu pertanda Tuhan gak perhatian sama kamu, gak sayang kamu. Apalagi nanti di akhirat.
Semenjak kapan dunia ini menjadi tolak ukur akhirat? Kalau dunia ini adalah menjadi tolak ukur kebahagiaan di akhirat, yang paling kaya adalah para nabi. Yang paling mewah kehidupannya adalah para nabi. Tapi coba lihat kehidupan para nabi. Rasulullah SAW punya apa? Pemimpin. Nah, gembala kambing beliau. Jadi munafiqun menganggap bahwa semua itu adalah dunia. Kalau di dunia kita aman, di akhirat aman. Maka munafiqun, orang-orang kafir, munafiqun, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayahlifuna lahu, mereka pun mengumbar 1000 sumpah di hadapan Allah bahwa kami rajin ibadah, bahwa kami rajin salat, rajin sembahyang, bahwa kami rajin bersedekah, kami adalah orang yang baik, orang yang sering bagi-bagi infak. Sumpah di hadapan Allah sebagaimana mereka biasa sumpah di dunia dan dipercaya oleh orang. Ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala sumpah mereka enggak laku. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka merasa bahwa mereka bakal diterima, dipercaya sumpahnya. Namun kata Allah, ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwa mereka itulah adalah orang-orang pendusta. Wal'iyadzubillah. Kalau sudah seperti ini nasibnya bagaimana coba? Di dunia sampai merayakan hari rayanya, ngundang orang-orang. Kenapa? Terlalu pede. Terlalu pede bahwa dia benar. Orang mohon maaf kalau berzina, kenapa sembunyi-sembunyi? Karena dia merasa salah, makanya sembunyi-sembunyi. Orang merayakan hari rayanya mereka dengan atas nama agama orang kafir. Kenapa terang-terangan, bahkan diumumkan, bahkan dijadikan kalender merah, bahkan mengundang orang? Karena merasa apa? Merasa benar, merasa dapat pahala. Ternyata begitu di akhirat, na'udzubillah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah. Kata Allah Azza wa Jalla, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya di akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang di dunianya tersesat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang paling baik. Dunianya sesat, enggak pernah sujud, tetapi merasa paling benar. Nah, ini apa ini? Jadi kalau ada orang umat yang paling merasa benar sendiri, tanya aja, kamu paling merasa benar, kamu merasakan agamamu benar? Oh iya, agama saya paling benar. Lebih benar dari agama Islam? Oh iya, lebih benar dari Islam. Saya tanya kepada kamu, sujud pernah enggak kamu sujud kepada Allah? Sujud di tanah kalau dalam salat? Enggak pernah sujud. Mohon maaf, ketika Allah menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam dan diperintah iblis, malaikat diperintah sujud, yang sujud siapa? Yang sujud siapa? Malaikat. Yang sombong enggan untuk sujud siapa? Lanjutkan sendiri. Nanti tersinggung sih. Kan begitu. Kamu sombong, sok gaya agamamu benar, agamamu paling benar, merendahkan agama Islam, melecehkan agama Islam. Apa itu mencium tanah? Mohon maaf, ketika Tuhan menciptakan Adam, setelah diajarkan, diberi ilmu Adam, kemudian malaikat dan iblis diperintah oleh Allah, sujudlah kalian kepada Adam. Yang sujud siapa? Malaikat. Dan itulah umat Islam, sujud niru malaikat. Yang enggak sujud siapa? Iblis. Jadi kalau kamu enggak pernah sujud, niru siapa? Jawab sendiri ya, assalamualaikum, gitu aja. Sombong. Udah sesat, enggak pernah sujud, enggak pernah ibadah. Ibadah itu enggak usah merendahkan. Kita kadang-kadang ngelus dada.
dengan melihat perkembangan dakwah sunnah, perkembangan Islam terutama di Indonesia, sekarang kenapa kok mulai banyak di YouTube, mulai banyak penceramah-penceramah, isi ceramahnya itu entah di gereja, kadang-kadang udah nggak ada, yang ada pokoknya menghujat Islam, menghujat Quran, bahkan ada yang terang-terangan bakar Quran, ada yang terang-terangan menghina Nabi, ada yang ini, dan Allah Subhanahu wa taala bakal azab, nggak bakal kemana-mana. Naam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Azab Allah Subhanahu wa taala menanti mereka. Istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Istahwadha alaihimus syaitan ay istawla. Syaitan telah menguasai mereka, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Fa ansahum dzikrallah, sehingga syaitan pun membuat mereka untuk lupa untuk mengingat Allah. Jadi memang pada hakikatnya, kalau keimanan kita kepada hari akhirat itu tinggi, kuat, tertanam, hati kita itu akan tenang ya ikhwan. Hati kita akan tenang. Antum mau baca berita, mau mendengar berita, tahun 2023 ini adalah tahun apa namanya? Tahun resesi. Tahun resesi, kemudian ini nanti akhirnya mulai siap bersetan dengan resesi. Kenapa? Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau ditakutkan? Enggak usah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Jangan sekali-kali kamu mencela waktu, mencela zaman, mencela tahun, mencela hari, karena waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan zaman. Mau resesi, mau sial, mau apa, semua sial dan resesi apa semua itu karena dosa manusia, bukan karena waktu dan zamannya. Nah, orang kalau hatinya selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan tenang. Enggak usah takut. Enggak usah takut. Nah, saya pernah menyampaikan ucapan al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menutup satu pintu rezeki dari hambanya kecuali Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain. Hanya saja kita harus pahami, yang namanya Allah itu tidak akan ridha kita sekutukan dengan siapapun. Itu rahasianya. Ketika kamu mengharapkan rezeki dari Allah tapi lewat seseorang, Allah enggak ridha. Karena kamu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang itu. Lalu gimana? Doa kepada Allah. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan harta yang halal dari yang haram. Minta kepada Allah. Jangan berharap mudah-mudahan saya dapat rezeki dari orang ini, mudah-mudahan saya dapat bantuan dari orang ini, mudah-mudahan saya dikasih. Itu balas justru akan menjatuhkan kamu. Allah enggak ridha kamu sekutukan. Allah tidak akan pernah ridha kamu sekutukan. Tidak akan pernah Allah menutup satu pintu rezeki dari hambanya kecuali Allah mesti akan bukakan pintu rezeki yang lain. Kalau kamu pegang itu hatinya tenang. Sudahlah, mau di PHK ke, mau diapain ke, tidak bakal di PHK dari rahmat Allah. Selesai. Ada orang di PHK jual gorengan, lama-kelamaan sukses. Alhamdulillah, ternyata ada baiknya juga saya di PHK. Dulu saya nggak pernah, rezeki saya paling ya gaji bulanan gitu aja. Kerja tiap hari, gajian sekali sebulan. Capeknya kerja tiap hari, gajian cuma sekali sebulan. Jadi begitu di PHK dia jual gorengan, lama-kelamaan bisa beli mobil akhirnya. Kenapa? Allah tidak akan pernah menutup satu pintu rezeki kecuali Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain. Beliau mencontohkan apa di situ? Bayi di dalam kandungan. Bayi di dalam kandungan itu mulutnya kan tertutup.
Kira-kira kalau bayi dalam kandungan mulutnya kebuka gimana? Rebutan sama ibunya. Lagi pula bahaya, kotoran ditelannya semuanya. Mulutnya diplaster itu mulutnya bayi. Ketutup. Dia hanya mengisap makanan, bisa hidup dari mana? Lewat mana bayi itu bisa makan? Tali pusarnya itu, subhanallah. Tali pusarnya. Dia mengisap saripati makanan, saripati minuman, dia mengisap heroin, narkoba, asap rokok dari ibunya. Lah habis ibunya narkoba, pecandu narkoba. Ibunya perokok berat, hamil merokok, bayinya keluar bau asap. Gimana itu coba? Dari situ dia mengisap. Begitu keluar, barakallahu fikum, coba lihat. Begitu bayi ini keluar dari rahim ibunya, pertama kali yang digunting oleh bidan saluran apa? Sumber kehidupan dia, sumber rezekinya dia, sumber rezekinya dia. Jerit sebentar, nangis sebentar, habis itu tenang. Putus asa, saya sudah tidak bisa lagi makan lewat pusar saya, aku udah digunting sumber rezeki saya, ya Allah. Itu baik. Begitu lahir, tak gunting, dah nggak ada 1 hari 2 hari kayak orang sunat, nggak ada. Masa 3-7 hari baru digunting itu, kan kasihan. Keluar dari rahim ibu potong, jerit janinnya, ya Allah mati aku ini, kata janin. Udah nggak bisa hidup aku. Jerit sebentar, ternyata apa? Habis itu sadar lagi dia. Jangan khawatir, Allah subhanahu wa ta'ala gak bakal menterlantarkan saya. Setelah diputus mulutnya ini mangap loh, cari susu dah. Jadi begitu diputus sumber rezekinya yang lewat pusarnya, Allah bukakan mulutnya. Begitu didekatkan ke susu ibunya, ngempot sampai kenyang. Ya subhanallah, subhanallah. Lama kelamaan nyusu 1 tahun lebih, 2 tahun, sudah gak doyan dengan susu ibunya, katanya gak manis. Dipaksa lagi oleh ibunya suruh nyusu, sudah mulai bicara, ngomongnya apa? Untuk bapak aja katanya. Itu bayi yang cerdas sedang. Paksa suruh nyusu udah gak mau dia, gak mau, dipaksa udah dipukul gak mau, gak manis katanya. Begitu dikasih susu Denko, susu SGM, lahap pakai dot. Sudah, Allah sudah tutup rezekinya lewat apa? ASI, lewat susu ibunya. Tapi apa? Allah Maha Kuasa. Allah sudah mulai membukakan pencernaan di dalam perutnya. Dia sudah mulai bisa makan bubur. Dia sudah mulai bisa makan, minum susu yang lainnya. Naam. Bahkan mungkin dia sudah mulai makan cilok itu. Mungkin bayi ajaib. Itu contohnya. Maka kita tidak pantas. Tidak pantas kemudian barakallahu fikum sampai tidak sholat kita berantakan, sampai enggak sholat malam, sampai enggak sholat berjamaah, sampai enggak hadir taklim, semuanya dunia, semuanya demi anak. Jangan. Istahwadha alaihimus syaitan. Jangan sampai syaitan menguasai kita. Fa'ansahum dzikrallah. Coba lihat. Kata Allah Azza wa Jal, kalau syaitan sudah menguasai kita, yang pertama kali syaitan jadikan kita lupa adalah apa? Ibadah, bukan duit. Duit mah ingat terus kita. Ingat, di rekening kita mau berapa ratus juta tambahan masuk berapa hari ini, ingat. Kurang ajar nih setan, saya dibuat lupa rekening saya berapa. Gak ada. Bahkan sholat pun ngitung rekening orang ada. Allahu Akbar. Berarti kemarin saya cek saldo, kurang lebih 76 juta. Hari ini tadi masuk sekian, berarti ngitung. Itu setan. Kata Allah Azza wa Jalla, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ini baru hari ini masuk dari Pak ini. Berarti kalau hari ini masuk lagi dari yang di sana, berarti tambah lagi kurang lebih 2 juta tambahannya, berarti sekian.
Sore masih ada lagi yang masuk 10 juta, berarti tambah lagi, alhamdulillah lumayan lah hari ini. Ngitung bisa telitinya sampai nolnya aja diperhatikan. Sampai strapnya, koma-komanya di angkanya perhatikan. Tapi coba, hafalan Qur'annya gimana? Baca Qur'annya gimana? Sholat malamnya gimana? Capek seharian kerja. Subhanallah, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kalau hidup Anda sudah dikuasai oleh syaitan, tidak bakal syaitan membuat Anda lupa dengan dunia Anda. Akan selalu Anda hitung itu. Tetapi syaitan akan selalu membuat Anda lupa dengan zikir, lupa dengan ibadah, lupa dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran, ibadah, sholat, zikir, ini adalah hubungan Anda dengan Allah. Kalau Anda dekat dengan Allah, artinya tidak ada peluang bagi syaitan untuk mengganggu Anda. Maka jalan satu-satunya bagi syaitan, dijauhkan dulu Anda dari ibadah. Kalau Anda sudah jauh dari ibadah, dikuasai gampang. Masya Allah. Istahwadha alaihim syaitan fa'ansahum zikrallah. Subhanallah. Naam. Saldo dalam 1 tahun bisa dihitung. Akhir tahun, laporan akhir tahun, laporan akhir bulan, sampai dihitung detailnya itu. 500 rupiah dihitung. Dihitung itu. Tapi coba zikrullah. Udah masuk Ustaz? Oh, udah. Tapi coba zikrullah, ibadah, salat, subhanallah. Nah, makanya dalam setiap keadaan apa? Kita membiasakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sudah lemah ibadah kita, patah semangat ibadah kita, jauh kita dari Al-Quran, jauh kita dari sholat malam, jauh kita dari ibadah, jauh kita dari zikrullah, dari zikir pagi dan sore, cepat-cepat sadar bahwa setan sedang melalaikan Anda. Sedang melalaikan Anda. Ketika Anda terus-terusan seperti itu, Anda akan dikuasai oleh syaitan. Anda ketiduran 2 malam aja. Ketiduran 2 malam aja nggak sholat malam. Cepat sadar bahwa saya diganggu setan. Jangan banyak alasan. Jangan alasan, ya maklum ya malam ini saya ketiduran karena semalam saya tidurnya jam 2. Banyak kerjaan, banyak proyek. Allahu Ghafurur Rahim katanya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Besok malam lagi ketiduran lagi nggak sholat malam. Mikir lagi udurnya. Oh iya wajar, karena semalam ada tamu, kan katanya memuliakan tamu wajib. Jadi ya udah. Malam ketiga lagi, udah biasa nggak apa-apa lah, bonus. Istahwadha alaihimus syaitan. Sebelum setan menguasai hidup kamu, menguasai, menggerogoti hati kamu, tetap cepat kembali ke jalan yang benar. Saya sudah 2 malam nggak sholat malam. Nggak ada alasan ini, nggak ada alasan itu. Malam ini sebelum tidur saya witir. Dilawan itu syaitan. Malam ini sebelum tidur saya witir. Enggak mau kecolongan lagi. Itu baru namanya orang mukmin yang benar. Sampai kapan saya mau kecolongan? Udah 2 malam. Mau 3 malam lagi enggak sholat malam. Seberat bangun akhir malam, capek kerja ini. Malam ini saya tidak akan tidur sebelum witir. Alhamdulillah, berhasil. Kenapa? Setan itu kita lawan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu adalah lawan kamu, musuh kamu, maka lawan dia. Jangan kamu turutin. Jangan kamu turutin. Kemudian ayat lanjutannya. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka itulah tentara-tentara syaitan, golongan syaitan. Dan ketahuilah bahwasanya golongan syaitan itu adalah orang-orang yang merugi. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, satu saat idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad
faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi afa inni ahbabtu hubbal khairi. Sulaiman alaihi salatu wassalam dihadapkan kepadanya kesukaan Nabi Sulaiman itu kuda. Satu sore datang kepada beliau kuda-kuda istimewa, kuda-kuda mewah. Beliau pun sibuk santai dengan kuda-kuda mewah ini, memandang pemandangan kuda-kuda yang istimewa ini tadi. Sibuk. Kadang-kadang kan orang begitu, sibuk dengan hartanya, sibuk ini sampai lupa ibadah. Maka sampai tenggelam matahari, Nabi Sulaiman lupa ibadah di sore hari karena kuda-kudanya ini tadi. Nah, lupa, tergiur dengan dunianya. Begitu malam hari sudah tenggelam matahari baru sadar, ya Allah, ibarat kalau kita salat asar mereka juga ada ibadah sore harinya, baru sadar. Maka Nabi Sulaiman mengatakan setelah kuda-kudanya dimasukkan di dalam kandang, kata Nabi Sulaiman, rudduha alayya, bawa kemari kuda-kuda mewah itu, kuda-kuda mewah istimewa kesukaan dia, rudduha alayya, kembalikan. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Setelah dikembalikan, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengambil pisau dan sembelih itu kudanya. Gara-gara ini saya lupa ibadah. Gara-gara ini saya lupa ibadah, disembelih. Fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq. Allah kemudian menterlantarkan Nabi Sulaiman? Tidak. Allah Azza wa Jalla menggantikan kepada Nabi Sulaiman, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, kami gantikan kepada Nabi Sulaiman di mana angin kami tundukkan kepadanya, berhembus di mana perintah Nabi Sulaiman. Angin berhembus menuruti perintahnya Nabi Sulaiman. Tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Kami gantikan dengan setan-setan tentaranya Nabi Sulaiman. Ada pasukan setan khusus. Mereka ini adalah ahli bangunan, yang membangun bisa sekejap mata, yang membangun bisa secepat kilat, membangun bangunan-bangunan mewah. Wa ghawwas, ada pula yang menyelam di dalam lautan, mencari harta kekayaan di dalam lautan. Allah gantikan semuanya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minha. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik. Allah akan gantikan kepadamu yang lebih baik. Naam, istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Makanya di antara doanya Rasulullah dalam hadis Ibnu Umar, doanya yang panjang, di antaranya di situ ada kalimat wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini tujuan hidup saya. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah jadikan dunia ini, ya Allah, tujuan utama dalam kehidupan saya. Saya enggak mau. Karena kalau tujuan hidup kita ini adalah dunia, sia-sia kita. Toh dunia ini bakal kita tinggalkan. Dunia ini kita musafir. Siapa yang betah musafir? Siapa yang betah orang musafir? Mau pergi haji, mau pergi umrah, ketika mau berangkat perpisahan satu RT diundang semuanya. Di sana baru 20 hari, 30 hari udah gak betah. Pingin pulang lagi ke negeri sendiri. Itulah kita. Ista'wadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Naam. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Bahkan kadang-kadang dunia ini hanya dua, kata para ulama. Kalau kita tidak tinggalkan, meninggalkan kita. Itulah dunia. Dunia ini kalau kita tidak tinggalkan, dia yang meninggalkan kita. Kita tinggalkan apa? Di puncak kesuksesan kita meninggal. Harta kita dinikmati oleh orang lain.
meninggalkan kita yang tadinya kita sudah di puncak karir, duit Masya Allah, bisa korupsi seenaknya, bisa gaji, ada proyek macam-macam, rekening di puncak miliaran, triliunan, hancur berantakan karirnya karena kasus. Selamat tinggal dunia. Dari kasur yang mewah, dari bed yang istimewa, dari rumah yang istimewa, masuk penjara. Dunia meninggalkan dia. Subhanallah. Nah, maka jadikanlah dunia ini adalah kesempatan untuk kita menanam kebaikan di akhirat. Kita baca satu ayat, belum azan. Masih kurang berapa menit? 6. Alhamdulillah, lama. Ayat yang berikutnya, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah, dan sungguhnya orang-orang yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, ulaika fil adzallin, mereka itulah orang-orang yang rendah dan hina. Ini di mata orang yang berpegang teguh dengan agama. Di mata orang yang berpegang teguh dengan agama, bahwa siapapun yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, menyelisihi agama Allah dan Rasulnya, rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dia mulia di mata orang. Ulaika fil adzallin, mereka itu orang rendah. Maka barakallahu fikum, jangan kecil hati. Kalau antum lihat di YouTube, dengarin YouTube, buka YouTube, ada seorang yang murtad dari Islam kemudian menjelek-jelekan Islam, menghina Islam, nggak usah kecil hati, nggak usah ngamuk-ngamuk di handphone, liatin handphone sama setan, nggak usah. Neraka belum penuh, gitu aja komennya. Neraka nggak bakal penuh dengan kamu, mas, gitu aja, nggak usah. Kenapa? Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasuluhu ulaika fil adzallin. Itu kan kehinaan. Yang tadinya sudah kenal Islam, bahkan dia mondok, bahkan belajar Islam, jadi aktor pemeran Islam, bahkan jadi ini jadi itu, tiba-tiba murtad. Apa yang mau kamu banggakan? Apa yang mau kamu banggakan dengan agama barumu itu? Yang mau kamu banggakan kemudian kamu dielu-elukan di dunia. Sampai di mana manusia mengeluh-elukan kamu? Ulaika fil adzallin, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Kok bangga itu loh? Bangga aja. Neraka belum penuh. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dilemparkan penghuni neraka, dimasukkan lagi orang neraka, dimasukkan lagi. Sementara neraka selalu tanyanya satu, masih ada tambahan lagi? Hal mim mazid? Hal mim mazid? Jangan kecil hati. Dari sisi lain, barakallahu fikum, juga kita jangan kecil hati ketika melihat dipertontonkan saudara-saudara kita, satu kelurahan, satu RT, satu RW katanya murtad. Nggak usah marah, boleh, tapi nggak usah ngamuk-ngamuk, nggak usah. Kenapa? Mereka bisa murtad segampang itu. Kenapa? Karena selama ini juga jilbab tapi nggak pernah sholat. Ada baju koko dipakai kalau ada acara apa? Kematian, bukan untuk sholat. Masjid musola nggak ada orangnya, sehingga gampang datang bantuan 5 kilo beras, Indomie, langsung katanya murtad. Murtad apanya, Pak? Ya murtad, loh itu buktinya sudah keluar Islam masih pakai jilbab juga. Jadi yang murtad apanya? Dulu waktu pakai kerudung juga nggak pernah ke masjid. Sekarang juga pakai kerudung ke gereja cuma untuk dipotret, habis itu nggak kesana lagi. Kalau orang Islam yang benar, orang Islam yang berpegang teguh dengan agamanya, yang menunaikan sholat, yang komitmen dengan agama, nggak bakal seperti itu. Nggak segampang itu murtad.
Kalau orang takut kepada Allah, dia akan lebih memilih meninggal mati demi untuk membela kebenaran daripada harus menjual agamanya. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Siapa contohnya dari wanita? Sumayyah. Ibunya siapa? Sumayyah ibunya siapa? Ammar bin Yasir. Wanita yang pertama kali mati syahid dalam Islam. Wanita yang pertama kali mati syahid di dalam Islam, ibunya Ammar bin Yasir. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adzallin. Kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah mencatat di Lauhil Mahfuz bahwa akan dikalahkan mereka, orang-orang kafir ini akan dikalahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Al-Islamu ya'la wa la yu'la alaih. Islam ini akan menang dan tidak akan mungkin terkalahkan. Itu makna ayat ini. Sekarang di barat, mereka mati-matian memerangi Islam. Bahkan barakallahu fikum, yang menjadi tanda tanya besar dengan adanya sekarang media bebas, media bermedia, internet, YouTube, macam-macam media sekarang ini, internet ini, dengan keterbukaan media seperti ini, tetapi kok begitu tertutup Islam di barat, begitu tertutup informasi tentang Islam di barat. Jadi sehingga begitu perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar, itu para supporter barat tercengang melihat keindahan Islam, melihat praktek Islam, melihat praktek kaum muslimin, akhlak kaum muslimin, tercengang mereka. Dari situ kita menyimpulkan, berarti selama ini di barat itu memang yang namanya channel-channel Islam itu boleh dikata berarti diblokir. Kok bisa gitu loh? Informasi tentang Islam itu bisa tertutup rapat dari mereka, sehingga begitu masuk di Qatar melihat ternyata inilah Islam. Berarti dari situ kita menyimpulkan berarti selama ini diblokir mereka. Dan itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Nah, yang mengendalikan pemerintah kok. Media yang mengendalikan siapa? Pemerintah. Nah, seperti di mana Korea Utara misalnya, kalau ada yang nonton intinya yang sinetron luar negerinya sendiri kadang di penjara di ini, berarti begitu ketat mereka itu. Mereka barat mati-matian memerangi Islam. Lewat medianya, lewat apa semuanya, bahkan lewat kaum muslimin. Memerangi Islam dengan tangan-tangan kaum muslimin sendiri, memerangi Islam dengan senjata, memerangi Islam dengan kekuatan mereka. Tetapi kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Yakinlah wahai kaum muslimin, bahwasanya Allah sudah mencatat di Lauhil Mahfuz bahwa mesti kemenangan ada di tangan Allah dan Rasulnya. Kemenangan ada pada Allah dan Rasulnya. Kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Enggak bakal terkalahkan. Islam ini enggak bakal terkalahkan. Bahkan di dalam Sahih Muslim dalam kitab Asyratus Sa'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghzuwanna Rum. Suatu saat kalian wahai kaum muslimin menjelang hari kiamat kalian akan memerangi kaum muslimin, memerangi Rum. Rum itu di mana? Syam, Suriah dan sekitarnya.
Nah, di sana akan berkumpul musuh-musuh Allah, kata Rasulullah. Orang-orang kafir bersekutu di sana, memperebutkan Suriah, memperebutkan Syam dan sekitarnya. Kemudian diperangi oleh kaum muslimin sampai kemudian terjadi maqtatalan azima, terjadi pertempuran besar-besaran di antara kaum muslimin sampai bangkai-bangkainya orang kafir di Syam, di tempat yang namanya Halab. Burung lewat di atas bangkai mereka orang kafir, mati sebelum sampai di ujungnya karena tahu bau bangkainya mereka dan panjangnya bangkai mereka sampai burung capek terbangnya. Kemudian kaum muslimin menang. Setelah itu kemudian barakallahu fikum keluarlah Dajjal. Kemudian turunlah Nabi Isa bin Maryam dan kaum muslimin, kemudian Isa bin Maryam kemudian membunuh Dajjal. Setelah itu terjadi kembali pertempuran besar-besaran antara kaum muslimin dengan para pengikut Dajjal, yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa yang pertama kali akan menjadi pengikut Dajjal adalah 70.000 orang Yahudi Asfahan, dan sekarang sudah ada pasukan Dajjal itu Yahudi. Udah ada, mereka sudah mempersiapkan itu. Kemudian terjadilah pertempuran sampai kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Al-Islam yu'la wa la ya'la. Ya'la wa la yu'la alaih. Islam ini akan selalu menang. Mau dibenci apapun, mau dengan cara apapun memusuhi Islam, tetap Islam akan ada, akan berkembang. Tidak bisa. Islam ini mau dibendung dengan cara apapun susah, karena Islam ini adalah agama fitrah. Kemudian ayat terakhir dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidaklah kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yawadduna man haddallaha wa rasulah. Mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au ikhwanahum, walau kanu aba'ahum au abna'ahum, sekalipun mereka adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah kokohkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah menolong mereka dengan disinari hati mereka dengan cahaya iman. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha pada mereka. Ulaika hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah, dan golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Allahumma ij'alna min hizbik wa la taj'alna min hizbi syaitan. Ini barakallahu fikum prinsip atau akidah seorang muslim. Yang namanya muslim, barakallahu fikum ya ikhwan, dia harus memiliki akidah al-wala wal bara. Wala itu loyal. Kepada siapa dia loyal, dan kepada siapa dia harus berlepas diri, berbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Mesti seorang mukmin harus ada dalam hatinya. Kepada siapa kamu berwala dan dari siapa kamu harus berlepas, kamu harus jauh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam mengatakan kepada kaumnya apa? Inni bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Saya berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, wahai kaumku. Itu prinsip. Kita ini muslim, punya sikap dong. Saya tidak akan loyal kepada orang kafir, tapi saya ada urusan bisnis. Jalanin urusan bisnis. Tapi jangan kemudian karena mereka kalau kita Idul Fitri dia mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha selamat Idul Adha, akhirnya begitu Natalan selamat Natal juga. Jangan
Jangan. Loh, kamu kenapa sih? Kalau kamu Idul Fitri, saya ngucapin selamat Idul Fitri. Giliran saya Natalan, kamu kok nggak ngucapin selamat Natal? Mohon maaf kok. Kalau mungkin agamanya Anda tidak melarang mengucapkan selamat Idul Fitri ke saya, itu kan urusan agama Anda. Kalau agama saya melarang. Jadi kalau urusan agama kan lakum dinukum waliyadin. Agamanya agama Anda, agama saya agama saya. Kalau kita kan urusannya bisnis. Saya ngambil barang dari Anda ngambil barang dari saya, Anda ngasih duit ke saya ngasih duit, udah urusannya itu aja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, urusan dunia tidak ada masalah. Antum kerja sebagai anak buahnya, mungkin kerja di perusahaan miliknya mungkin orang Nasara, orang Yahudi, orang ini, tapi tetap agama nomor satu dijaga. Bisa nggak kamu menjalankan agamamu di situ? Bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, hati-hati aja. Jadi itu prinsipnya. Kalau masalahnya urusan dunia, nggak ada masalah. Kita punya keluarga, naudzubillah, berbeda agama, ya sudah, tidak apa-apa. Ketemu, WA, saling menyapa, berbuat baik pada dia, tidak ada masalah. Yang dilarang kalau loyalnya karena masalah apa? Agama. Rasulullah SAW hidup satu atap dengan pamannya Abu Talib, nggak pernah membenci, nggak pernah meninggalkan pamannya. Padahal pamannya jelas-jelas apa? Nggak masuk Islam. Tapi kenapa? Tidak membenci. Kata Allah Azza wa Jalla apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil pada orang-orang yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah kalian, dari negeri kalian, tidak pernah membenci kalian, tidak pernah mengusik agama kalian. Walaupun berbeda agama, enggak ada masalah kalian berbuat adil. Allah melarang kalian, innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum an tawallawhum. Allah melarang kalian kalau ada orang-orang yang memerangi agama kalian, yang membenci, yang mencela agama kalian, itu yang dilarang kita loyal. Yang kita loyal dalam apa? Dalam artian agama. Kalau masalah benci, jelas orang kafir benci pada agama kita. Tapi selama dia dalam urusan dunia amanah dan kita aman, gak ada masalah. Jadi jangan karena urusan dunia, urusan mitra, urusan bisnis, urusan satu kantor, kita terus mengorbankan agama, gak ada masalah. Gak boleh. Tapi kalau cuma urusan kerjaan, gimana lagi saya satu kantor dengan dia? Dia non muslim, sayanya muslim. Tapi mau apa lagi itu, udah peraturan, ya sudah, gak ada masalah. Gak ada masalah, yang penting jaga agama kamu. Sebagian mufassirin menafsirkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kisah Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu ardah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah barakallahu fikum membunuh ayahnya sendiri di perang Badr. Masya Allah. Ayahnya datang dengan kaum musyrikin dari Makkah, dan dia memang musyrik. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ibnul Jarrah berada di barisan kaum muslimin, dan dia sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gimana itu anak dan ayah bertemu di medan tempur dalam keadaan yang ini hak, yang ini batil. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu selalu menghindari ayahnya. Dia tidak ingin kontak senjata dengan ayahnya. Setiap melihat di depan berhadapan dengan ayahnya, dia akan lari cari posisi tempat yang lain. Sementara ayahnya terus mengejar, ingin membunuh anaknya. Subhanallah, kejamnya itu ayah itu. Sementara ayahnya terus mengejar posisi anaknya di mana, diincar terus sama dia. Abu Ubaidah ibnul Jarrah terus menghindar sampai ketika sudah tidak ada lagi pelarian Abu Ubaidah. Di belakangnya mentok gunung. Udah gak bisa lari kemana ini, kiri kanan udah gak mungkin. Abu Ubaidah udah terdesak, udah gak ada cara. Ayahnya di depannya. Kalau gak dibunuh ya dia yang mati. Gak ada pilihan bagi Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu arda kecuali harus membunuh ayahnya daripada saya harus mati.
Saya masih ingin hidup supaya bisa bertambah kebaikan lagi. Maka akhirnya ayahnya, dengan terpaksa ayahnya dibunuh, maka kemudian turunlah ayat ini, sekalipun bukan asbabun nuzul, artinya membesarkan hati Abu Ubaidah bin Jarrah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini benar-benar diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ayat ini. Tidak kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka loyalitas berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka ayah mereka, anak mereka. Nah, Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri di perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawan, yang ditawan oleh kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan, yang ditawan oleh kaum muslimin, dan Rasulullah pada saat itu apa? Di antaranya pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib datang bersama barisan kaum musyrikin, tertawan. Siapa lagi? Menantunya Rasulullah tertawan. Suaminya Zainab radhiyallahu anha. Menantunya Rasulullah ditawan oleh kaum muslimin. Pamannya Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib ditawan oleh kaum muslimin. Kalau kita kan baper ini udah ini. Kasihan itu paman saya. Nepotisme udah itu. Menantu saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan agama-agama. Udah ini. Mereka datang untuk perang kok. Mereka datang untuk perang. Ini bainal kufr wal Islam. Malam-malam Al-Abbas bin Abdul Muttalib menjerit, merintih. Apa mungkin karena menangis? Ternyata setelah dicek oleh seorang sahabat, merintih kesakitan tangannya, diikat terlalu kencang. Yang ikat rupanya terlalu semangat. Diikat sampai tangannya kesakitan, dia merintih. Begitu dilepaskan, dilonggarkan sedikit ikatan tangannya, barulah dia tenang. Tidur tangan triborgol. Menantunya Rasulullah juga begitu. Abul As ditawan oleh kaum muslimin. Istrinya, putri Rasulullah yakni Zainab, mendengar suaminya ditawan oleh mertuanya, oleh orang tuanya. Ditawan. Menantu ditawan mertua, memposokkan mertua. Ini kalau kita zaman sekarang, saya mah tenang aja, mertua saya di sini jenderal. Ditawan. Zainab radhiyallahu anha mengirim kalung emasnya untuk menebus suaminya yang ditawan oleh kaum muslimin. Yang tidak lain panglimanya adalah orang tuanya sendiri. Apa kemudian Zainab mengirim surat, wahai ayahku, tolonglah lepaskan suami saya. Itu kan menantu bapak juga. Tega lo bapak menantunya sendiri. Enggak. Fatimah juga tahu hukum Allah. Mau menantu ke mau suami kok, menantu ndablek kok. Tawan. Zainab melepaskan kalungnya, kemudian dikirim ke Makkah untuk menebus suaminya dari tawanan. Diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalungnya Zainab. Begitu Rasulullah memegang kalung Zainab, Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Ingat bahwa itu adalah kalung hadiah dari Khadijah, sang ibunda tercinta, istri kesayangan Rasulullah. Maka begitu Rasulullah melihat kalungnya Zainab, teringat dengan Khadijah. Ya Allah, bagaimanapun Rasulullah adalah tidak pernah hilang rasa cintanya dengan Khadijah. Rasulullah menangis melihat kalungnya Zainab. Ini adalah hadiah dari Khadijah. Tapi Rasulullah enggak berdaya. Yang perang kan bukan saya sendiri, kaum muslimin. Rasulullah kemudian menyerahkannya kepada kaum muslimin. Ini Zainab, anak saya, putri saya. Dia mengirimkan kalung emasnya untuk menebus suaminya dari tawanan. Terserah kalian, wahai kaum muslimin. Kalian kalau membebaskan dengan tebusan segitu ya bebaskan. Kalau enggak terserah kalian. Ya subhanallah, kapan ada pemimpin seadil ini coba? Udah enggak bakal dapat. Kaum muslimin mengatakan kita bebaskan, karena dia udah memberikan tebusan, kita bebaskan. Maka Rasulullah pun kemudian membebaskan dengan syarat. Kamu saya bebaskan tapi dengan syarat. Apa syaratnya wahai mertuaku? Syaratnya kamu antar Zainab ke Madinah. Zainab sudah masuk Islam, mau hijrah ditahan oleh suaminya.
Sementara Rasulullah nggak punya kuasa apa-apa mau ikut campur rumah tangga orang. Ini juga pengalaman bagi kita ya. Pengalaman bagi kita orang tua, jangan pernah ikut campur rumah tangga anakmu. Anakmu sudah nikah udah. Anakmu mau ngeluh, putrimu mau ngeluh, udah jalani sana rumah tanggamu sendiri. Kamu berani nikah, berani nanggung resiko. Orang tua jangan ikut-ikutan. Anakmu mau ngeluh, kemudian kamu datangin menantu laki-lakimu, sini kamu. Kamu berani-berani kamu ngapain putri saya? Kamu ini belum merasakan ini ya. Jangan. Kamu sebagai orang tua jangan ikut campur. Karena bisa jadi anakmu setelah itu berdamai, tapi masih ada dendam menantu laki-laki kepada mertua. Akhirnya berantakan. Jangan. Menantu perempuan jangan pakai baper. Rasulullah sebagai orang tua nggak punya kuasa apa-apa mau melepas Zainab dari suaminya. Suaminya kafir, Zainab muslimah, ingin hijrah ke Madinah, ditahan oleh suaminya, mau apa? Ini haknya kamu rumah tangga. Kamu harus lebih taat kepada suami kamu daripada orang tua kamu. Sekarang kan begitu, kadang-kadang rumah tangga berantakan karena ikut campur tangan orang tua. Maka Rasulullah memberi syarat, kamu saya akan bebaskan dengan syarat kamu kirim Zainab, kamu izinkan datang ke Madinah. Maka dia pun memenuhi syarat itu, dibebaskan, dia kembali ke Makkah. Setelah itu dia mengantarkan Zainab ke Madinah. Naam, dan dia kembali ke Makkah bertahan dengan kekafirannya 1 tahun lebih atau 2 tahun, kurang lebih 2 tahun dia baru masuk Islam, datang ke Madinah, dan kemudian Rasulullah mengembalikannya kepada istrinya atau mengembalikan Zainab kepada suaminya. Nah, itu contoh bagaimana mereka tidak memandang bulu, tidak memandang nasab, tidak memandang apapun dalam urusan agama. Barakallahu fikum, kalau sudah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan ya, ikhwan? Alhamdulillah. Katanya sering dikasih kue ingin saat Imlek. Boleh nerima apa enggak? Ya boleh nerima, dikasih kok. Rasul aja pernah dikasih hadiah dari Raja Muqawqis Fir'aun, dari keturunan Fir'aun, dia terima. Kasih hadiah dari kaum musyrikin makanan, dia terima. Hanya saja apakah anda mau makan atau tidak, itu urusan anda. Kalau anda risih, itu urusannya anda. Nah, anda misalnya merasa risih, mau makan kok kayak beratan, itu urusan anda. Tapi apakah boleh diterima atau tidak, itu tidak ada masalah. Itu adalah pemberian. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.